Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel Bajak with Alex. Pada kesempatan kali ini aku akan review singkat aja tentang satu barang jaringan ini, teman-teman. Karena kalau dibilang jadul, ya memang Switch ini sudah jadul. Tapi tetap masih banyak orang yang cari Switch ini karena memang Switch ini biasanya dari mereknya saja ini biasanya kalian tahu untuk apa ya, perusahaan, untuk perkantoran dan lain sebagainya. Yuk mari kita bahas Switch-nya. Oke teman-teman, nah ini dia sebuah switch dari Cisco yang kalian bisa baca seriesnya ya di sini ya. Itu adalah Catalyst 2960 series, teman-teman. Jadi ini series yang biasa karena Catalyst itu masih banyak tipe-tipe atau SKU-nya, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di layar ini banyak sekali seri dari Switch Catalyst ini. Sekarang Cisco itu udah sampai seri kalau nggak salah 9600 gitu ya. Itu paling baru dan itu biasanya dicari dalam perusahaan seperti ISP maupun perkantoran. Nah, Switch ini memang sudah sangat lama banget teman-teman yang masih memiliki 24 port. Dan di sini kalau kalian bisa lihat ya, ini 24 port. Terus di sini spesialnya kita bisa ada tambahan gigabitnya, gigabit Ethernet, dan juga ada SFP-nya, teman-teman. Jadi ini sudah gigabit, teman-teman, yang ditandai kuning ini itu sudah gigabit. Jadi kita sudah bisa mendapatkan up to 1 Gbps, teman-teman, di Switch ini. Tapi harus connect seperti ini di bagian kotak-kotak kuning ini sudah gigabit. Kita coba lihat lagi ya, ini ada tombolnya. Sebentar ya, ini ada tombolnya. Ini ada beberapa, ada modenya. Sebenarnya ini hanya monitoring doang, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ini ada sistem, RPS, status, duplex, dan speednya, teman-teman. Ini tidak terlalu berguna sih sebenarnya. Ini kalian tinggal pindah-pindah mode saja. Oke, kita lihat belakang switchnya ya. Oke, kita lihat belakangnya. Oke, kalau kalian lihat di belakangnya ini kalian bisa baca ya, di sini ada WS 2 Cisco ya, ini Cisco 296024TC. Terus ini ada serial number dari si switchnya. Ini MAC addressnya ya kalau nggak salah ya. Nah, di sini dia ada tambahan fan-nya. Switch Cisco itu kebanyakan ya yang seperti ini tuh pasti ada fan-nya, karena ya biasanya dipakai perusahaan dan banyak menggunakan resource-nya, makanya panas, ditambahkan fan-nya di dalamnya. Terus kita bisa lihat ini ada iOS versionnya, itu versi ke 12.2, teman-teman. 12.2. Terus di sini ada DC input for remote power supply specified in manual. Jadi kalian bisa menggunakan baterai DC, teman-teman. Jadi kalau AC-nya mati, kita pakai DC ya, DC input. Terus ini ada spesifikasinya ya. Itu ada 12 volt, 5 ampere ya. Terus ini rating untuk AC-nya itu dia 100 sampai 240 volt, 1,3 ampere sampai 8 ampere, teman-teman. Sebenarnya ini cukup kecil ya konsumsi dayanya kalau hanya idle saja, tidak dipakai. Dan setiap switch Cisco kalian jangan melupakan ini,
ada konsol teman-teman. Konsol ini untuk apa? Konsol ini untuk biasanya kita monitoring, kita konfigurasi switch Cisco menggunakan kabel konsol ini. Dan aku punya teman-teman kabel konsol. Nah ini dia. Ini tuh dari FPDI ya kabel konsolnya. Ini lebih bagus dari kabel konsol yang biasanya. Ini aku beli harga 100 ribuan. Dan ini bagus banget kabelnya teman-teman. Dia tidak patah-patah, dia tidak ada bug sama sekali. Ini lancar banget. Nah ini pakai port RJ45 ya. Nah ini pakai port RJ45 dan kalian tinggal colokkan di laptop. Nih di sini ada modulnya sendiri ya di kabel konsol. Dan ini ada yang RJ45 seperti ini yang bisa langsung colok USB, dan ada yang seperti ini teman-teman. Dia tuh kayak kabel VGA gitu. Jadi dia harus ada pasangannya sendiri. Jadi dia harus biasa di server-server, nah itu pakai. Tapi kalau yang mau mudah ini dari RJ45 ke kabel USB saja. Itu bisa langsung terdetek di device manager menggunakan port COM teman-teman ya. Oke, kita langsung saja pindah ke laptopnya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi ini kabelnya dari konsol dari yang belakang sini ya. Ini sudah nyolok. Terus kita akan coba untuk booting ya. Oke, teman-teman, kita sudah ada di laptop kembali. Jadi kalau ngeceknya itu gimana sih? Ya, kita ke device manager. Di sini kita bisa lihat ya, ada port teman-teman. Oke, di sini ya. Di sini ada port, ada USB serial port COM5 teman-teman. Nah ini sudah terdetek teman-teman ya. Kalau kabel serial itu biasanya pakai COM dan harus terdetek di port sini. Oke, sebenarnya ini bisa loginnya bisa pakai apapun teman-teman ya. Yang biasa paling sering digunakan bisa putih. Tapi kalau aku pakai MOBA Extreme teman-teman. Pakai MOBA Extreme ini teman-teman. Bisa kita loginkan dua-duanya teman-teman ya. Nah di putih itu pakai serial. Tadi ada COM5 ya, kita COM5. Nah ini sudah login ya ke sistem configuration dialog. Nah kita switch and oke, ini VLAN, ada VLAN sudah terbuat ya, VLAN 1. Dan di sini aku bisa pakai MOBA Extreme yaitu ke session serial itu COM5. Oke. Oke. Oke, karena dia hanya bisa sekali saja, jadi kita close putihnya. Ini putih tadi bisa ya. Putih bisa, sekarang ke Mobile Extreme Session serial tadi COM5. Oke. Nah, dia sudah login teman-teman ya. Jadi bisa coba kita esaran. Oke. Di sini tidak ada yang jalan teman-teman ya. Ini interface kita lihat sampai, nah ini yang aku bilang teman-teman, ada interface gigabit Ethernet ya. Jadi memang dia kecepatannya bisa sampai up to 1 Gbps teman-teman. Nih kalian bisa juga pakai HTTP atau kalian konfigurasinya lewat website bisa. Nanti kalau teman-teman mau tahu caranya akan aku kasih tahu ya bagaimana caranya ya. Misal ini kita ganti ya. Oh iya, harus configuration terminal. Ya, conft. Terus kita ganti hostname-nya jadi misalkan bajak with Alex. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini sudah terganti namanya bajak with Alex. Ya, terus misalkan kita
VLAN 100. Oke, yang tadi sorry teman-teman. Jadi kita pakai VLAN, nama VLAN-nya aja ya. Ini aku sudah buat beberapa ya. Untuk MikroTik storage ada MikroTik bridge. Ini aku sudah buat ya. Ini untuk defaultnya memang masih seperti ini. Oke. More. Kita coba untuk cek ya. Misalkan oh ya, conf jangan lupa conf terminal, terus kita in range fast ethernet misalkan 0/1 sampai 12. Switch port mode akses to switch port. Tadi kita bikin berapa VLAN-nya? VLAN 100 ya, VLAN 100. Oke, kita switch port akses VLAN, sorry. Nah, dia sudah masuk ke VLAN 100 ya. Tadi kita ke port 1 sampai 12. Kita cek SH VLAN. Ya, kita bisa lihat ya SH100 tadi itu aku sudah buat MikroTik bridge, dan kalian bisa lihat ya ini FA1 sampai FA12 ini sudah terbuat teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu bahas dan review switchnya dari aku. Akan aku kasih dari Cisco-nya langsung websitenya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau baca-baca atau teman-teman mau cari tahu tentang lebih dalam tentang switch Cisco, Cisco itu bukan hanya switch tapi banyak alat-alat jaringan juga yang dijual. Oke teman, mungkin sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Ditunggu video selanjutnya. Dadah.